Oh, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini kami akan menjelaskan dan akan mempresentasikan pada mata kuliah proses kerja IDUKA yang mana kami bertempat magang di PT Rarasati Multisnosa. Next. Untuk anggota kelompok, yang pertama saya Muhammad Nurul Hilal dengan NIM akhir 60 dan yang kedua Uwais Al-Gharani dengan NIM akhir 61. Dengan bab divisi Mentes, pada hari pertama masuk magang di PT Larasati Multi Sentosa, kami bertemu dengan Kepala Bagian Personalia sebagai langkah awal untuk izin masuk industri, sekaligus mengetahui background industri dan pemahaman dunia kerja di industri, khususnya di PT Larasati Multi Sentosa. Setelah itu, kami diarahkan menuju divisi maintenance sesuai proposal yang kami ajukan, sesuai proposal yang kami tuju. Nah, pada divisi maintenance, kami diberikan bimbingan, pengetahuan, dan wawasan tentang cara kerja maintenance di PT Sati Multi Sentosa. Dan divisi ini berfokus pada troubleshooting listrik dan mesin, repair alat-alat industri dan listrik, installment power industri, dan lain sebagainya. Tentu, ketika mendapati problem yang ada secara bersamaan, prioritas kami pada problem yang bersifat urgensi. Next. Untuk alur produksi di PT Larasati Multi Sentosa, yang pertama dari sebelah kiri dulu, yaitu di TPKB Lok, tempat penampungan kayu bulat lok. Nah, di situ di situ ada beberapa kayu lok atau kayu bulat yang mana akan dijelaskan berikutnya. Nah, setelah dari TPKB Lok, ini ada dua opsi, masuk ke chainsaw atau masuk ke sawmill 60. Nah, kalau masuk ke chainsaw nanti masuk ke sawmill 60 tetap setelah setelah masuk ke sawmill 60 maka diproses menuju sawmill 44 dan sawmill 48. Dan setelah itu diproses lagi menuju ke sawmill 42. Setelah dari sawmill 42 nanti dibedakan produksinya apakah itu masuk ke crosscut atau ke stoner. Nah, setelah masuk ke crosscut atau masuk ke stoner maka akan diproses menuju ke caddy. Bahasa bahasa pabriknya itu Kedi, tapi bahasa resminya itu kiln dry. Setelah di kiln dry itu akan diproses menuju ke blanking dan primer. Kemudian kita diproses lagi ke kiln dry, kemudian di molding. Nah, molding ini adalah finishing product. Jadi eh, tahap-tahap akhir atau tahap finishing product itu ada di tahap molding. Setelah di molding itu di packing, kemudian selesai. Itu adalah alur produksinya yang ada di PT Larsati Multi Sentosa, yang mana itu berfokus di di produksi kayu olahan jadi. Next. Sesuai langkah awal, ini adalah TPK Belok. TPK Belok atau disebut dengan tempat penampungan kayu bulat, yaitu tempat yang digunakan untuk penampungan kayu lok sebagai bahan baku yang akan diproduksi. Nah, tempat penampungan ini memiliki halaman yang sangat luas hingga bisa menampung banyak kayu lok. Jadi kayu-kayu lok yang banyak banget itu ada di tempat penampungan. Nah, kayu lok ini di-trimming terlebih dahulu untuk menentukan proses selanjutnya. Kayu lok itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu kayu yang memiliki diameter 100 cm up atau di atas 100 cm dan berdiameter 100 cm down atau 100 cm ke bawah. Itu diameternya. Nah, untuk kayu lok yang berdiameter 100 cm up akan dipotong menggunakan mesin chainsaw yang dilakukan secara manual. Untuk kayu lok yang memiliki diameter 100 cm down atau di bawah 100 cm langsung diproses menuju sawmill 60. Next. Nah, ini adalah foto tempat penampungan kayu bulat. Next. Chainsaw. Chainsaw adalah gergaji yang menggunakan mesin untuk menggerakkan rantai gergajinya.
Proses ini dilakukan apabila terdapat kayu log yang memiliki diameter 100 cm up. Dikarenakan kayu log yang memiliki diameter lebih dari 100 cm up tidak bisa diproses menuju mesin sawmill 60. Ya, karena kegedean. Pada sawmill 60 itu punya punya batasan maksimal kayu yang masuk itu. Nah, berhubung kayu yang di berhubung kayu yang memiliki diameter 100 cm up gak bisa masuk di mesin sawmill 60, maka dipotong menjadi dua bagian menggunakan chainsaw dan selanjutnya akan diproses ke mesin sawmill 60. Next, mesin sawmill 60 halaman 8, guys. Nah, pada mesin sawmill 60. Mesin sawmill 60 adalah mesin yang berfungsi untuk mengecilkan ukuran kayu, baik itu kayu log atau kayu yang sudah dibelah menggunakan chainsaw menjadi lebih kecil, yang memiliki ukuran ketebalan 22 mm dan 10 cm, dan akan diproses menuju mesin sawmill 44 dan mesin sawmill 48. Next. Ini adalah foto hasil chainsaw dan proses pemotongan di mesin sawmill 60. Nah, foto yang sebelah kiri ini adalah hasil chainsaw. Kayu yang memiliki diameter lebih dari 100 cm maka dipotong menjadi dua, maka dibelah tengah seperti foto sebelah kiri. Kenapa kalau nggak dipotong maka nggak bisa masuk ke mesin sawmill 60. Nah, itu nggak cukup kan kalau kalau jadikan satu, maka dibagi dua. Nah, setelah dibagi dua maka diproses ke mesin sawmill 60 yang ada di kanan. Tuh, lanjut. Next. Sawmill 44 dan mesin sawmill 48. Mesin sawmill 44 dan 48 adalah mesin yang berfungsi untuk mengecilkan ukuran kayu. Mesin sawmill 44 dan 48 akan memproses kayu dari mesin sawmill 60 dari proses sebelumnya dan menghasilkan potongan kayu yang memiliki lebar 97 mm dan 147 mm. Mesin sawmill 44 dan mesin sawmill 48 memiliki perbedaan ukuran saja. Namun untuk fungsinya sama, yaitu memotong kayu menjadi lebih kecil. Apabila ada kerusakan pada salah satu mesin sawmill 44 dan 48, maka akan di-backup pada salah satu mesinnya. Jadi kalau mesin sawmill 44 rusak, maka pekerjaannya akan dialihkan ke 48. Begitu pula sebaliknya. Ini adalah foto proses mesin sawmill 44 dan mesin sawmill 48. Lanjut akan dipresentasikan oleh teman kami yaitu Uwais Al-Karani. Ya, terima kasih untuk Mas Hilal. Selanjutnya yaitu mesin sawmill 42. Yang di mana mesin sawmill 42 ini adalah mesin yang berfungsi untuk mengecilkan ukuran kayu. Mesin sawmill 42 akan memproses kayu dari mesin sawmill 44 dan 48 yang menghasilkan potongan kayu memiliki tebal 22 meter dan 46 mm. Untuk kayu yang memiliki tebal 22 mm akan diproses menuju crosscut dan kayu yang memiliki tebal 46 mm akan diproses menuju stoner. Jadi untuk dari angka yang bertuliskan sawmill 44, 48, 60 yaitu adalah urutan dari yang dimana mesin sawmill yang terbesar yaitu 60 sampai final pemotongan kayu di sawmill 42. Jadi untuk sawmill 42 ini adalah mesin sawmill yang terkecil untuk mengolah kayu yang dari kayu log. Untuk foto mesin sawmill 42 terlihat seperti di gambar. Selanjutnya yaitu stoner. Stoner adalah mesin yang berfungsi untuk membelah kayu menjadi dua bagian yang simetris. Mesin stoner akan memproses kayu dari mesin sawmill 42 yang memiliki ketebalan 46 mm menjadi masing-masing 22 mm yang selanjutnya akan diproses menuju mesin crosscut. Untuk fotonya hampir sama seperti mesin sawmill 42 namun berbeda fungsi saja. Mungkin memang untuk fisiknya dari proses toner dan mesin sawmill memang sama, cuman
fungsi, cuman dibedakan untuk fungsinya saja. Untuk crosscut yaitu adalah mesin yang berfungsi untuk mereduksi ukuran panjang kayu seorderan. Jadi biasanya kan untuk pemotongan kayu kan tidak selalu mulus langsung lurus, lurus-lurus gitu kan. Nah, kegunaan dari crosscut ini adalah untuk lebih lebih gampangnya untuk meluruskan diameter atau garis lurusnya dari pemotongan kayu yang dapat dari mesin sawmill. Nah, untuk fotonya crosscut seperti ini. Nah, biasanya sisa-sisa kayu yang dari crosscut ini biasanya dikumpulkan dan dijadi satukan untuk bahan bakar di boiler atau pemanggang kayu nanti. Yaitu clear and dry. Clear and dry merupakan proses pengeringan kayu. Pada tahap ini kayu seperti akan di oven. Proses pengeringan kayu dalam clear and dry harus melalui proses khusus. Pasalnya gerakan air yang berada dalam kayu terjadi di area kayu berkelembapan tinggi ke area kayu berkelembapan rendah. Prinsip kerja kill and dry adalah mengurangi kadar air dalam kayu. Perubahan kadar air pada permukaan kayu jauh lebih cepat bila dibandingkan perubahan pada bagian dalam kayu. Namun, pengeringan kayu pada tahap pertama hanya 50% saja, yang selanjutnya akan diproses menuju blanking dan planer. Diproses lagi menuju kill and dry untuk tahap kedua yang bertujuan untuk pengeringan ulang hingga mencapai 70%. Ini adalah foto dari proses kill and dry. Selanjutnya yaitu blanking and planer. Blanking and planer merupakan proses untuk menghaluskan kayu dengan cara mengurangi tebal pada bagian atas dan bawahnya. Selanjutnya kayu akan diproses menuju kill and dry lagi. Nah, ini penampakan dari kayu yang sudah di blanking dan planer atau gampangnya di motif. Nah, biasanya setelah kayu kan tadi pertama kan di bahasanya itu dipanggang untuk mengurangi kadar air dan menghaluskan kayu tadi yang untuk menghilangkan serabut-serabut kecil biasanya setelah mengalami pemotongan itu. Nah, setelah itu kan dimasukkan ke planer. Nah, setelah kayu dimasukkan ke blanking dan planer dan mendapati hasil seperti ini. Setelah itu kita dimasukkan lagi ke kill and dry untuk pemanggangan yang lebih sempurna. Biasanya nanti akan berwarna ke coklat yang lebih agak tua. Nah, molding. Setelah itu masuk ke tahap molding. Molding merupakan proses finishing. Pada tahap ini semua sisi kayu menjadi halus dan rapi sekaligus diberi profil Reddit yang menjadikan kayu terlihat estetik. Nah, untuk ini hasil kayu yang setelah dimolding. Nah, molding ini bertujuan ya seperti ini, memberikan motif pada kayu setelah dimasukkan ke kill and dry tadi. Nah, untuk warnanya kurang lebih seperti ini, coklat-coklat agak tua. Halnya yaitu tahap terakhir, packing. Packing merupakan proses pengemasan barang menandakan produk produk yang siap dijual. Nah, di pabrik ini proses packingnya hanya seperti diberikan tali rafia, namun tidak diberikan bungkus apapun. Kadang kadang kita diberi plastik seperti ini, cuman itu pengirimannya yang agak jauh, yang sampai ke luar kota, ke luar negeri, gitu. Selesai. Mungkin Mas Hilal ada tambahan lagi Ya, atau bisa sudah selesai. ditutup. Ya, Ya, ditutup saja, Mas. ya terima kasih untuk Mas Hilal. Apabila kami ada tutur kata yang kurang tepat, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,